Kita belum menemukan kitab naskah Isra Mi'raj Nusantara yang tertua sebelum ini. Kali ini kita akan mereview salah satu karya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, yaitu kitab Isra Mi'raj. Beliau kasih nama naskah atau Risalah Latifah fi Bayanil Isra'i wal Mi'raj. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Beliau katakan bahwa ini terjemahan dari kitab Ad-Dardiri dan beberapa kitab lain. Kemudian beliau bahasa Melayukan. Ya, nampak sekali sepertinya Syekh Abdul Somad ingin menusantarakan ajaran-ajaran Islam. Ya. Kitab ini teman-teman, kita belum menemukan kitab naskah Isra Mi'raj Nusantara yang tertua sebelum ini. Kita belum menemukan. Saya yakin pasti di Aceh punya, tapi belum kita lihat sampai hari ini. Untuk di Palembang sendiri saya menduga bahwa kitab Risalah Latifah fi Bayanil Isra wal Mi'raj ini adalah naskah Isra Mi'raj tertua di Palembang, teman-teman. Kitab ini atau manuskripnya saya temukan di kampung saya sendiri, ya, di Tanjung Baru. Di sana saya menemukan naskah Risalah Isra wal Mi'raj ini. Ternyata dulu, teman-teman, naskah Risalah Isra Mi'raj karya Syekh Abdul Somad ini, ketika datang bulan Isra Mi'raj dibaca di kampung-kampung, dibaca sampai khotaman. Lalu kemudian kitab ini tidak dibaca lagi karena ketika pengaruh ustadz. Jadi ketika didatangkan seorang dai gitu, dai ceramah, akhirnya tidak dibaca lagi. Dulu di bawah tahun 80-an ini kitab ini dibaca di kampung-kampung, dibaca khotaman, selesai makan-makan gitu. Pengaruhnya hilang, nggak dibaca lagi ketika didatangkan penceramah. Jadi dia ceramah, jadi nggak dibaca lagi kitab ini. Nah, kitab ini saya temukan di kampung saya, ya, di Tanjung Baru, di Palembang. Lalu kemudian pada 2019 saya alih aksarakan, ya, kemudian dibantu oleh Perpustakaan Nasional yang kerjasama dengan Manasa, Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Akhirnya ini dialih aksarakan, ya, di alih aksara itu, teman-teman, aksaranya dipindahkan dari aksara Arab Melayu, aksara Arab bahasa Melayu, ke aksara Latin. Jadi pindah aksara, bukan alih bahasa, ya. Kalau alih bahasa itu artinya mengalihkan dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia modern sekarang. Ini tidak, ini alih aksara saja. Jadi bahasanya ya seperti bahasa zaman dulunya kitab ini. Baik, teman-teman, kitab Risalah Isra wal Mi'raj ini berbicara tentang bagaimana perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Isi dari kitab ini adalah Syekh Abdul Somad di awal kitab ini terlebih dahulu menjelaskan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi itu adalah cahaya, bahwa Nabi Muhammad itu orang yang sangat indah, orang yang sangat baik, maka sudah selayaknya beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kitab di mukaddimah kitab ini, teman-teman. Kitab ini alhamdulillah tadi sudah saya bilang sudah dialih aksarakan, ya, dibantu oleh Perpustakaan Nasional, teman-teman. Jadi kalau ke Perpustakaan Nasional nanti ada kitab Risalah Latifah fi Bayanil Isra wal Mi'raj, juga ada di Perpustakaan Nurul Wala, ya, teman-teman. Silahkan juga ada di sini, ya. Dan ini tidak dijual belikan, teman-teman. Ini kitabnya. Juga ini kitab naskah Isra Mi'raj ini pernah didigitalkan oleh Dreamsy, ya, teman-teman. Silahkan buka website Dreamsy, ada di situ naskah Risalah Latifah fi Bayanil Isra'i wal Mi'raj. Saya berharap kepada teman-teman, ya, untuk ketika memasuki bulan Isra Mi'raj ini untuk membaca karya agung Syekh Abdul Somad ini, teman-teman. Terutama teman-teman saya di Palembang, ya, agar kitab ini dibaca di Masjid Agung, ya, dibaca di Masjid Agung Palembang, sebagaimana dulu ulama-ulama kita, kiai-kiai di kampung membaca kitab ini. Baik, teman-teman, adapun isi dari kitab Risalah Isra Mi'raj karya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini lebih kurang ada beberapa poin, ya, yang saya catat di sini. Poin pertama, Syekh Abdul Somad menceritakan tentang diperintahkannya sholat 2 rakaat di pohon khirman yang terletak di negeri Madinah, kata Syekh Abdul Somad. Lalu kemudian juga tentang Isra Mi'raj lagi ini, yaitu diperintahkannya sholat 2 rakaat di negeri Madian, yaitu tempat Nabi Musa mendengar firman Allah. Lalu kemudian lagi Nabi Muhammad SAW diceritakan di dalam kitab ini singgah di Bukit Turusina, lalu kemudian singgah di Bait Lahem, lalu singgah di suatu desa yang penduduknya sedang memanen padi yang subur, teman-teman.
Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW singgah di tempat yang sangat wangi ya. Menurut penjelasan Jibril itu adalah bau wangi Siti Masyitah ya. Kemudian juga dijelaskan Syekh Abdul Somad tentang bahwa Nabi Muhammad SAW melihat orang yang disiksa tiada henti ya. Menurut Jibril mereka adalah umat Nabi Muhammad yang meninggalkan sholat, teman-teman. Lalu kemudian banyak sekali di sini poin-poinnya. Ada Nabi Muhammad SAW singgah di suatu tempat yang penduduknya hanya berpakaian yang menutupi kemaluannya saja. Kemudian beliau singgah ke suatu kaum yang memakan daging yang busuk, teman-teman. Mereka itu padahal ada yang segar, tapi mereka memilih daging yang busuk. Maka kata Jibril mereka itu adalah orang-orang yang selingkuh ya, mungkin pelakor sekarang. Kemudian juga ada Nabi Muhammad SAW melihat laki-laki yang sedang berenang dan memasukkan batu yang besar ke dalam mulutnya. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta riba. Kemudian lagi yang terakhir di sini poinnya adalah Nabi Muhammad SAW kata Syekh Abdul Somad melihat seseorang memotong lidah dan mulutnya sendiri. Mereka adalah para pemabok, teman-teman. Inilah poin-poin yang ada di dalam kitab ini ya, perjalanan banyak diceritakan di sini perjalanan Rasulullah ketika melihat tamsilan ya, penghuni surga dan neraka, sebagaimana yang disebutkan tadi, orang yang perutnya besar, lidahnya dipotong dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran orang-orang yang melanggar perintah Allah. Di satu sisi Nabi Muhammad melihat ada bau wangi seperti itu melambangkan orang-orang yang ahli surga. Inilah isi dari kitab Risalah Latifah fi Bayanil Isra dan Mi'raj. Dan kisah-kisah ini sering kita dengar, teman-teman, di kampung-kampung saya ya. Kisah kayak kiai cerita bagaimana dulu kalau lidahnya panjang gitu ya kan. Ternyata saya dapat saya menduga ya, kiai-kiai cerita itu referensinya ini, teman-teman. Ya, saya menduga kiai-kiai yang sering cerita kalau orang yang zinah nanti begini dalam surga, tamsilan-tamsilan itu ada di dalam kitab ini. Maka saya menduga kiai-kiai di kampung yang sering mengibarahkan hukuman-hukuman orang yang pemabok itu ada di dalam kitab ini. Hakul yakin saya kiai-kiai tersebut mengutip dari kitab Risalah Latifah fi Bayanil Isra'i wal Mi'raj karya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Demikian, teman-teman.